الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fariidatu syar'an fi khususi hadzal mahalli. Al fariidah secara hukum syara agama pada kekhususan tempat ini. Yang dibilang fariidah jamaknya faraid. Ismun nasibun muqaddarun bisyar'i. Satu nama nasib, ismu nasibin muqaddarun. Satu nama nasibin, satu bagian, muqaddarin, ismu nasibin muqaddarin, satu nama bagian yang ditentukan bisyar'i dengan hukum agama. Jadi ketentuannya bagiannya itu sudah muqaddar. Muqaddar maknanya ditentukan, tapi bisyar'i dengan hukum agama. Ismu nasibin muqaddarin. Untuk siapa? Limustahiqihi, kepada orang yang berhaknya. Wa huwa al-warithu, yaitu al-warith, orang yang mendapatkan bagian warisan. Ada al-muwarrith, ada al-warith. Al-waris jamaknya al-warathatu. Jadi al-warith jamaknya al-warathatu, orang-orang yang mendapatkan warisan. Al-waris mufradnya satu, tunggal tuh, orang yang mendapat warisan. Jadi yang disebut dengan fariidah secara hukum syara adalah satu nama bagian yang ditentukan dengan hukum syara bagi orang yang berhak, yaitu adalah al-warith, orang yang mendapatkan bagian warisan. La yuzadu illa birraqi, ini kaidah. Tidak ditambahkan bagian tersebut kecuali dengan rab. Nanti ada masalah rab dalam hukum faraid. Ada satu masalah yang disebut dengan rab. Jadi asal antum tahu bahwasanya tidak ditambahkan, tidak dilebihkan bagian daripada warisan tadi kecuali dengan rab. Wala yanqusu illa bil auli, dan tidak kurang kecuali dengan aul. Nih diingetin aja nih, asal jadi pengingatan antum bahwasanya pada masalah hukum faraid sebagian yang sudah ditentukan tidak dilebihkan, tidak bertambah kecuali dengan masalah rad. Nanti ada masalah rad, ada masalah aul. Dalam hukum faraid ada masalah yang disebut dengan masalah rad, ada masalah aul. Jadi ini kaidahnya bahwasanya tidak dilebihkan, tidak lebih, tidak bertambah bagian
pada hukum faraid ini kecuali dengan masalah rad, dan tidak berkurang kecuali dengan masalah aul. Jadi ada masalah rad, ada masalah aul. Pada masalah rad nanti bagian ini tidak lebih, tidak bertambah kecuali dengan adanya masalah rad. Sementara tidak berkurang kecuali dengan ada masalahnya disebut dengan masalah aul. Jadi kalau ada rad biasanya lebih bagiannya ditambahin lagi. Kalau ada masalah haul biasanya bagiannya akan berkurang. Demikian. Ini jadi kaidah ini. Di asal jadi perkataan antum bahwasanya pada masalah hukum faraid ada masalah rad, ada masalah aul. Masalah rad bagian dari masing-masing ahli waris tidak bertambah kecuali dengan adanya masalah rad, dan bagian daripada masalah ahli waris masing-masing bagiannya tidak berkurang kecuali dengan ada masalah aul. Fa kharaja biqaulihi muqaddarin nasibul asibi wa nafaqatul aqaribi, dan tidak termasuk. Jadi kalau mengatin kharaja asalnya keluar artinya tidak termasuk. Tidak termasuk dengan ucapan pengarang. Kan tadi ada kalimat yang disebut dengan fardhah adalah satu nama bagian yang ditentukan muqaddarin. Nah ini enggak termasuk dengan ucapan pengarang muqaddarin sesuatu yang ditentukan. Nasibul asibi, bagian dari al-asib, orang yang mendapatkan bagian asabah sisa. Nah ini dia tidak muqaddar, tidak ditentukan, bisa banyak, bisa sama sekali nggak dapat. Demikian, maka disebut dengan kharaja, keluar. Kan tadi yang disebut dengan fardhah adalah satu nama dari bagian yang ditentukan. Demikian, sudah ada ketentuannya. Nah, pada masalah al-asib, orang yang mendapatkan asabah, nanti bagiannya tidak ditentukan. Bisa dia banyak, bisa dia sedikit, atau sama sekali tidak mendapatkan bagian. Inilah yang disebut dengan asabah. Jadi nasibul asib, bagian dari asabah, orang-orang yang mendapatkan yang merupakan bagian asabah, itu dia tidak ditentukan pada hukum faraid. Jadi tadi masalah pertama, pada masalah rad tidak bertambah, tidak berlebih bagian dari masing-masing ahli waris kecuali ada masalah rad. Kemudian yang kedua, pada masalah aul tidak berkurang bagian dari masing-masing ahli waris kecuali ada masalah apa tadi? Masalah aul. Kan tadi yang disebut dengan fardhah adalah satu nama bagian yang ditentukan. Nanti ada masing-masing bagiannya. Ada bagian setengah, ada bagian seperempat, ada bagian seperdelapan, ada bagian seperenam, ada bagian sepertiga. Nah, pada masalah nasibul asib, bagian dari orang yang merupakan asabah, nanti dia tidak ditentukan. Bisa dapatnya banyakan, bisa dapatnya sedikit, bisa sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Itu disebut dengan nasibul asib. Makanya pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa kharaja fa kharaja biqaulihi muqaddarin nasibul asibi. Yang kedua, wa nafaqatul aqaribi, dan nafkah untuk kerabat-kerabat, sama dia tidak muqaddar. Nah, kenapa demikian? Li'anna dhabital awwali ala ma yabqa ba'dal furudi. Karena catatan untuk yang pertama, yaitu bagian dari al-asib, orang yang merupakan asabah, dia itu atas sesuatu yang masih ada setelah sudah dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris. Jadi udah dibagiin buat misalnya istri, anak perempuan, anak laki, anak paman, kakek atau nenek. Setelah dibagi-bagi masih ada sisanya. Nah ini bagian sisanya untuk asabah atau al-asib, orang yang mendapatkan bagian asabah. Kemudian watani yang kedua, nafkah untuk kerabat-kerabat adal kifayati, dia itu adalah kifayah. Jadi hukumnya bukan merupakan satu kewajiban, kifayah atas kecukupan. Itu
Wa kharaja biqaulina bisyar'i, dan tidak termasuk dengan ucapan kami bisyar'i, dengan ketetapan hukum syariat, hukum agama. Al-wasiyatu, wasiat, wasiat tidak termasuk pada masalah ini. Kan tadi yang disebut dengan fariḍah satu nama dari bagian yang ditentukan dengan hukum syara, dengan hukum agama. Wasiat itu tidak termasuk dengan kalimat bisyar'i. Kenapa demikian? Fa innaha bitaqdiril maliki, wasiat dia itu dengan ketentuan dari orang yang punya barang. La bisyar'i, bukan dengan hukum syara. Jadi terserah dari orang yang punya barang. Wasiat dari hartanya mau berapa terserah. Mau dikasih sepertiga boleh, kemudian dikasih lebih juga boleh, silahkan. Itu namanya adalah bitaqdiril malik, tidak dengan ketentuan syara. Kalau fariḍah, faraid dengan ketentuan syara. Nggak bisa tuh lebih dari setengah, harus setengah. Nggak bisa lebih dari sepertiga, harus sepertiga. Itu yang disebut dengan ismu nasibin muqaddarin bisyar'i. Wa kharaja biqaulina lil warithi, dan keluar tidak termasuk dengan ucapan kami lil warithi, untuk ahli waris, adalah az-zakatu, zakat, bukan buat ahli waris. Yang kedua, wa nafaqatu zaujati, nafkah untuk istri, sama, dia bukan merupakan bagian daripada ahli waris. Jadi yang disebut dengan fariḍah adalah satu nama bagian yang ditentukan dengan hukum syara bagi orang yang berhak, yaitu al-warid, orang yang mendapatkan warisan. Tadi ketentuan dalam hukum fikih, hukum agama, kaidahnya tidak bertambah bagian harta dari orang yang mendapatkan warisan kecuali dengan ada masalah rab. Tidak berkurang dari bagian harta orang-orang yang mendapatkan warisan kecuali ada hukum aul. Jelas ya? Itu disebut dengan fariḍah, jamaknya faraid. Wal wasaya jam'u wasiyatin, dan wasaya itu jamak dari kalimat wasiyah. Jadi wasiyah mufradnya, jamaknya wasaya. Ma'khudatun min wasaitu syai'a bisyai'i, diambil dari kalimat wasaitu syai'a bisyai'i. Idza, ini sekali lagi, idza di sini bukan apabila. Jadi kalau antum ketemu di kitab ada kalimat idza dan sebelumnya ada kalimat-kalimat yang menjelaskannya, maka idza di sini maknanya ai. Jadi idzanya idza tafsiriyatun namanya. Jadi bukan idza harfu syartin, bukan idza apabila, tapi idza di sini adalah idza tafsiriyatun, penjelas. Jadi idza ai, begitu. Wasaitu syai'a bi syai'i ai wasaltuhu bihi, aku menyampaikannya dengannya. Itu demikian. Jadi kalimat wasaitu syai'a bi syai'i, idza tafsiriyah ai wasaltuhu bihi, aku menyampaikannya dengannya. Kenapa demikian? Kok wasoya jamak wasiyat diambil dari kata wasaitu syai'a bi syai'i yang maknanya wasaltuhu bihi. Li'annal musi, li'annal musa, karena orang, li'annal musi, karena orang, kan li'annal musa, karena orang yang diwasiatkan, wasala khairu dunyahu bi khairi uqbahu, sampai kebaikan dunianya dengan kebaikan akhiratnya. Itu demikian. Maka disebut dengan al-wasaya, jamak wasiyah, diambil dari kalimat atau kata wasaitu syai'a bi syai'i. Wasaitu syai'a bi syai'i maknanya ai wasaltuhu bihi, karena orang yang diwasiatkan sampai kebaikan dunianya dengan kebaikan akhiratnya. Wal wasiyatu, dan wasiat syara'an secara syara', tadi tinjauan secara bahasa. Sekarang wasiat secara syara' hukum agama, tabarru'un, satu dermaan, derma, kebaikan, derma itu ada orang yang dia baik disebut dengan mutabarrik. Orang yang suka berderma disebut dengan mutabarrik atau dermawan. Nah, ini disebut al-wasi adalah tabarru'un,
satu kedermawanan bihaqqin mudhafin ay musnadi dzalikal haqqi, dengan hak yang disandarkan lima ba'dal mauti, setelah kematian. Jadi tabarruk dia, kedermawanan satu hak yang disandarkan, artinya disandarkan hak tersebut lima ba'dal mauti, setelah kematian. Jadi berlakunya wasiat setelah kematian. Jadi dia kedermawanan dari seorang muslim atau muslimah yang berlakunya itu terhadap satu hak setelah kematiannya. Tahqiqan atau taqdiran, baik tahqiqan kenyataannya atau taqdiran perkiraan-perkiraannya, ukurannya. Contohnya bagaimana? Ka'an yaqula, seperti ada orang yang bilang utuhu kada ba'da mauti, berikanlah kepadanya barang, misalnya rumah atau mobil atau duit, ba'da mauti, setelah aku meninggal dunia. Ini disebut dengan wasiat. Wa ausaitu li Zaidin bikada, dan aku mewasiatkan untuk Zaid dengan dibilang ini Zaid kasih rumah, saya wasiat buat Zaid rumah buat dia, atau saya wasiat buat Zaid mobil. Nah, itu disebut dengan wasiat setelah dia meninggal. Faka'annahu qala, setelah dia mengatakan ba'da mauti, setelah kematian aku. Jadi boleh tahqiqan. Kalau tahqiqan kalimatnya langsung utuhu kada ba'da mauti, itu namanya wasiat yang tahqiqan, yang langsung kenyataannya demikian. Ada lagi yang takdiran, yang ukurannya kira-kira. Bagaimana? Ausaitu li Zaidin kada, itu demikian. Jadi nggak ada kalimat ba'da mautinya, tapi demikian, seolah-olah dia bilang ba'da mauti. Jadi wasiat adalah kedermawanan dengan hak yang disandarkan setelah kematian. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan wal warithuna minar rijalil mujma'i ala irtihim asyaratun bil ikhtisari, dan laki-laki yang mendapatkan warisan yang disepakati atas warisan mereka itu ada 10, laki-laki 10 bil ikhtisari, dengan ringkasannya, diringkas jadi 10. Wahua, yaitu dengan cara diringkas menjadi 10 bagaimana? Bi'addil akhi syaqiqi wali abin faqat wali ummin faqat wahidan. Dihitung al-akhu syaqiq, saudara laki-laki sekandung, kemudian al-akhli abin, saudara laki-laki sebapak, al-akhli ummin, itu demikian ya. Jadi li abin al-akh li abin, li ummin al-akh li ummin, saudara sekandung pertama al-akhu syaqiq, yang kedua al-akhu li abin, saudara sebapak, yang ketiga wal akhu li ummin, saudara seibu, menjadi wahidan, satu itu. Jadi nggak diapain, nggak dibentangin, nggak dijabarin, diringkas 3 orang jadi 1. Makanya dia itu diringkas jadi apa? 10 tuh. Nah, pendapat yang pertama demikian, bahwa orang-orang laki yang pasti mendapatkan warisan dari warisan mereka ada 10 dengan cara diringkas ikhtisar tuh. Diringkasnya bagaimana tadi? Saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu jadi 1. Kemudian yang kedua, wa addi benil akhis syaqiqi wa benil akhi li abin wahidan, dan dihitung keponakan dari saudara laki-laki sekandung dan keponakan laki dari saudara laki-laki sebapak, 1 juga. Jadi saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, 1. Kemudian yang kedua, keponakan dari keponakan laki dari saudara laki-laki sekandung, keponakan laki dari saudara laki-laki sebapak, 1. Itu demikian. Yang ketiga, wal ammi minal abawaini, diatofi bersama biaddi ya, masih biaddi, wa huwa biaddi. Nah, makanya baca wa ammi, wa huwa biaddil ammi, wal ammi minal abawaini wa minal abi wahidan. Dan dihitung juga paman dan yang sekandung, paman sekandung
dan paman sebapak satu. Karena nanti ada paman yang sebapak, ada paman yang sekandung, sebapak seibu. Kita punya paman nih. Emang kita punya paman, adik bapak kita sebapak seibu, disebut dengan paman sekandung. Atau punya paman, dia cuma dari bapak doang. Kita punya paman, adik bapak kita atau kakak bapak kita cuma sebapak. Nah, disebut dengan paman yang sebapak. Nah, ini dihitung paman yang sekandung dan paman yang sebapak satu. Kemudian wa banil ammi li abawaini wa li abin wahidan. Kemudian dihitung cucu, nih keponakan, ibnul ammi, anak laki-laki paman saya itu, sepupu dari paman sekandung dan sepupu dari paman yang sebapak satu. Tuh, demikian tuh dihitungnya jadi 10 tuh gitu, bil ikhtisar. Jadi ngitung buat laki-laki yang mendapatkan warisan 10, tapi bil ikhtisar, dengan cara ringkas tadi. Pertama caranya dihitung saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu satu. Kemudian yang kedua dihitung keponakan laki-laki sekandung, keponakan laki-laki sebapak satu. Yang ketiga paman sekandung, paman sebapak satu. Yang keempat sepupu dari paman sekandung, sepupu dari paman sebapak satu. Nah, itu makanya dihitungnya laki-laki yang mendapatkan warisan hanya 10 bil ikhtisari, dengan ikhtisar, dengan ringkas. Wabil pasti dengan dibentangin, dijabarin bagaimana? 15. Jadi kalau dibentangin semua diuraiin jadi berapa tuh? 15. Al-akhus syaqiq, al-akhli'ab, terus sampai yang tadi itu dibentangin semua 15 tuh. Jadi kalau nggak dibentangin diringkas, nggak dijabarin diringkas, hanya 10. Tapi kalau bil pasti dibentangin dijabarin maka menjadi 15. Wa'addal musanniful 'asyrata biqaulihi, dan musannif pengarang rahimahullah beliau menghitung laki-laki yang mendapatkan warisan 10 orang dengan ucapannya al-awwalu al-ibnu. Yang kedua, yang pertama adalah al-ibnu, anak laki-laki, pasti dapat warisan tuh. Wakani yang kedua ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ingetin tuh, yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa in safala bi fathil fa'i al afsahi, sekalipun terus ke bawah, cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus ke bawah pokoknya wa in safala. Jadi dengan fathah fa dibaca safala, boleh dibaca safula. Kalau yang afsah, yang paling fasih adalah dibacanya dengan fathah fa, safala. Atau boleh baca wa in safala, atau boleh baca wa in safula. Boleh dua bacaan tuh. Jadi boleh dua bacaan, boleh dibaca wa in safala, boleh dibaca wa in safula. Tapi afsah yang paling fasih adalah dibaca fathah, wa in safala. Maknanya adalah ai wa in nazala wa in nazala ibnul ibni bidarajatin au bidarajatin bimahdir dzukuri, sekalipun turun ke bawah terus cucu dari anak laki-laki dengan satu tingkatan atau beberapa tingkatan. Boleh ibnu ibnil ibni, boleh ibnu ibni ibnil ibni, boleh ibnu ibni ibni ibnil ibni, terus ke bawah tuh bimahdir dzukuri, semua semata-mata murni laki-laki. Jadi laki-laki semua, dari atas anak laki-laki sampai ke bawah semua bimahdir dzukuri, laki-laki semua. Wa huma min asfalin nasabi, dan keduanya merupakan keturunan yang paling rendah, yang turun ke bawah tuh al ibnu, kemudian ibnul ibni. Jadi yang pertama
yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan terus ke bawah. Wasal itu al-abu. Yang ketiga, ayah, bapak dapat. Warabi'u al-jaddu wa in ada. Yang keempat, kakek, terus ke atas. Bima hadil tukuri, semata-mata murni laki-laki, jadi ke bawah murni laki-laki, ke atas juga murni laki-laki. Wa huma min a'lan nasabi, keduanya adalah termasuk keturunan yang paling tinggi. Jadi kalau ke bawah al-ibnu, ibnul ibni, kalau ke atas al-abu, al-jaddu, demikian. Wal khamisu, yang kelima, al-akhu, saudara laki-laki. Sawa'un kana min jihatil abi faqat, jihah gak pakai tasdid, jihah. Kalau jihah arah lain tuh. Jadi kalau antum baca jihatil arah, tapi kalau jihatil abi dari sisi, min jihatil abi faqat au min jihatil ummi faqat au min jihatihima ma'an, dari sisi ayah saja atau dari sisi ibu saja atau dari sisi keduanya. Jadi boleh saudara laki-laki sebapak, boleh saudara laki-laki seibu, boleh saudara laki-laki sekandung. Demikian, sekandungnya sebapak seibu. Yang kelima itu demikian. Jadi yang kelima yang mendapatkan bagi adalah saudara laki-laki sebapak atau saudara laki-laki seibu atau saudara laki-laki sekandung. Jadi pakai atau ya, saudara laki-laki sebapak atau saudara laki-laki seibu atau saudara laki-laki sekandung. Wasadisu ibnul akhi lil abawaini, yang keenam adalah ibnul akhi lil abawaini auli abin faqat, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Nanti ada saudara laki-laki kita yang sekandung punya anak laki-laki, maka disebut dengan ibnul akhi li abawaini. Atau nanti kita punya saudara laki-laki sebapak, dia punya anak laki-laki, maka disebut dengan ibnul akhi li abin. Wa in tarakha ay bi'addin dil akhi kabnibnil akhi, dengan menganggap, menghitung, memasukkan keponakan laki-laki sebapak, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki itu sama seperti cucu dari keponakan laki-laki yang saudara. Jadi ada keponakan laki-laki, ada cucu laki-laki dari keponakan laki-laki. Kita punya saudara, udah punya cucu nih laki-laki, maka disebut dengan ibnil akhi. Wallahu a'lam bishawab. Pelan nih.